udah klop ya ayat yang Markus 10:45 dengan Filipi 2 ayat 5 ya. Jadi kita hidup ini saudara untuk mengikuti teladan Kristus ya, untuk mengikuti jejak Kristus ya. Apa itu melayani? Itu yang penting sekarang ya. Melayani itu apa? Ya, melayani itu kalau bahasa Ibrani-nya syehret ya. Kalau bahasa Yunani-nya diakonia. Nah, diakonia itu dari akar katanya diakonia. Baru diakonien. Diakonien itu adalah pelayan. Diakonien itu pelayan, berarti menunjukkan kepada pribadi, pelayan. Tapi diakonos itu melayani, artinya tindakan. Diakonien itu saya, ya, itu saya. Diakonos itu tindakan saya melayani. Jadi kita sekarang yang masih hidup, mari kita syeret dan diakonia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, saudara. Jadi arti diakonia ini, syeret ini dalam lagi. Itu artinya bukan sekedar khotbah, walaupun itu bagian dari syeret, dari diakonia, mimpin pujian atau main musik di gereja dan seterusnya. Memang itu bagian. Karena seringkali seringkali kalau ditanya mau kemana? Mau pelayanan. Pelayanan apa? Musik di gereja. Mau kemana? Mau khotbah. Ngapain? Mau kemana? Pelayanan. Apa itu? Khotbah gitu ya. Mau ngapain? Pelayanan. Terima tamu dan seterusnya dan sebagainya lah ya. Tetapi sebenarnya arti diakonia itu lebih dalam lagi. Diakonia itu saudara, itu kita memberikan diri kita untuk orang yang kita layani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi memberikan diri kita seperti Yesus. Dia memberikan dirinya untuk kita. Karena kita dilayani Tuhan. Kalau Tuhan nggak melayani kita, binasa semua kita. Satu manurung. Jangan masuk dulu semuanya. Jangan masuk. Mau dimandiin. Jangan masuk. Iya, jangan masuk semuanya. Iya, nanti aja Ini bapak ini mau masih ya? Mau apain bapak ini? keluar dulu yang itu. Formalin coba tanya. Oh, belum datang. Kak, formalin tadi udah kesini belum? Tuhan Yesus, kami melepaskan, kami rela, kami tulus, kami bersyukur di mana Pak Guru berada di pangkuan Tuhan, karena iman dia, iman di dalam Yesus. Engkau Tuhan sudah perhitungkan semua apa yang dia buat, apa yang dia lakukan dalam pelayanan. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan berikan kekuatan supaya mereka tidak terus menerus berlarut-larut dalam kedukaan, tapi biarlah mereka bersuka cita, karena kami percaya setiap orang yang di dalam Yesus namanya terdaftar di buku kehidupan, namanya terdaftar di kerajaan surga. Tuhan Yesus, nanti jam 5 kami akan mengadakan acara gereja. Tuhan pimpin supaya semuanya berjalan dalam rancangan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu, kami tolak dalam nama Yesus. Terkhusus dalam pemakaman. Ini cuaca selalu Tuhan masalah, tapi kami yakin dalam pemakaman nanti cuaca cerah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah menyerahkan Pak Manurung ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Jadi dulu nanti jam 5 kita acara gereja ya, jam 5 acara gereja, yaitu setelah kita akan menaikkan pujian ya. Mari kita bangun berdiri, saudara-saudari.
Mari kita responi semuanya untuk ibadah hari ini. Haleluya Yesus. Nama sakit merubus nama sakit merubus kuasa Tuhan tempat ini dengan kuasa ya Allah Tuhan, atmosfer ilahi Tuhan terjadi tempat ini Tuhan. Setiap kuasa setan iblis apapun namanya Tuhan yang tidak berkenan di tempat ini Tuhan, kami terpatahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nama sakit merubus dan ku ketahui ibadah hari ini bukan hanya ibadah dari gereja saja. Setiap orang-orang yang ada di sekitar ini Tuhan, jamah hati mereka untuk meresponi ibadah ini. Dan kami tahu hanya satu namanya, Yesus nama Tuhan kami. Dalam masa kiburu bersekena bangsa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Yesus. Ya Roh bekerja di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami yang hidup di tempat ini Yesus. Kamu yang merubus sekira batang. Kita akan pujian ini.
kamu tidak dari luar, tapi Tuhan tahu isi hati. Terakhir kali ya melayani bersama-sama. Saya kira dia tidak terakhir kali itu untuk melayani. Dengan luar biasa. Pada saat itu dia tetap bergumul-gumul untuk melayani. Saudara kasih dalam nama Yesus. Kita yang hidup ini pertarungan rohmu, pertarungan imanmu. Lihat ini sampai 3 kali cuci darah. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Bahkan anak-anaknya diajarkan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu lewat Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Lewat Tuhan Yesus ada perubahan-perubahan. Sebab masa depan itu ada dalam tangan Yesus Kristus. Itu yang dia kasih tahu buat anak-anaknya. Dia katakan kepada saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam gereja. Aku hanya bisa untuk memainkan musik ini. Itu dikatakan dengan saya. Bagaimana nantinya kalau aku sudah mati? Apakah ada penggantiku? Tapi Tuhan itu lebih baik sekali. Karena Mama Menuk berkata, ketika ada penggantiku baru aku dipanggil Tuhan. Saya suka. Tapi kenyataannya, apa permintaannya itu semua Tuhan izinkan. Bahkan menantunya juga ini. Apa saja perlu saya kirakan. Kalau ikut Yesus di akhir hidup kita, Tuhan berikan yang luar biasa. Tidak pernah aku melihat ikut Yesus meminta-minta terakhir. Tetapi ikut Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan pemulihan keluarga terjadi. Hanya satu Tuhan, Yesus adalah jawaban dan sumber. Tak terbatas. Haleluya. Oh, Jesus.
kita di dalam Kristus, kita harus bersukacita. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, pengharapanku. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, amin.
Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu nomor 1 ya, Jejakmu Tuhan. Karena ini saya ingat sekali ya, karena Pak Manurus ingin dinyanyikan ini karena Ibu Manurus yang minta. Jadi ini yang kita nyanyikan pernah sekali, dan ini juga kita nyanyikan pada saat ini. Amin. Haleluya. Menjamah hati kami, membawa hati kami dengan Kristus, sebab hari-hari ini
kuasa-Mu menguasai ruangan ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Tak satu pun di antara kami yang dilalui oleh Roh-Mu ya Tuhan. Semua kami menikmati, mengalami Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana Dia ada. Karena kami ada bukan karena kami mau ada, tapi karena Dia yang buat kami ada, sehingga kami ada sebagaimana Dia ada. Tuhan Yesus itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, tidak bisa dikerjakan oleh malaikat, tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Orang-orang hebat di muka bumi ini hanya bisa dikerjakan oleh Engkau Tuhan, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur kami mengenal Tuhan di dalam Yesus, karena di dalam Yesus Dialah kepenuhan kealahan itu, dan kami bersyukur oleh Yesus Kristus kami menerima keselamatan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat lidah mulut bir hamba-Mu untuk mengatakan kebenaran, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan semuanya dalam pimpinan-Mu. Ambil alih lidah mulut bir hamba-Mu supaya tidak mengucapkan apa yang Ku mau, melainkan mengucapkan apa yang Tuhan mau. Berikan keberanian bagiku untuk mengatakan kebenaran tanpa ditutupi, tanpa disembunyikan, tapi diberitakan dengan terang benderang, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Haleluya. Ya, feedback sepertinya ya. Haleluya. Iya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ya tadi ya, kenapa saya tidak bersama-sama dengan mereka, saya belakangan datang. Saudara, karena dari pihak pemakaman ya, itu terus menanyakan jam berapa, nantilah saya bilang selesai saya ibadah penghiburan gitu ya. Jadi itu juga faktor ada apa ya, sehingga saya di belakang ya, kebelakangan hadir. Saudara, dua hal yang saya mau sampaikan hari ini buat kita semua ya. Hal yang pertama, saya akan berbicara tentang bagaimana orang yang meninggal. Hal kedua, saya mau berbicara bagaimana kita yang masih hidup ini ya. Saudara, karena saya tidak khotbah untuk orang yang meninggal ya. Dan ketika meninggal saya tahan emosi saya tidak menangis. Tapi kalau saudara lihat waktu di gereja ya, wah, saya yang menangis luar biasa. Yang saya katakan, Tuhan jangan dulu Tuhan, kami masih ibadah Tuhan, jangan dulu. Saya malu nanti Tuhan sama keluarga karena mereka saya suruh ibadah gitu ya. Tapi setelah dipanggil Tuhan, saya tegar. Oh ya sudahlah begitu ya. Jadi saudara, kita akan baca firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 13 ya. Alkitab katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain ya, yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang meniup sangkakala malaikat, tapi yang menjemput Tuhan Yesus sendiri dari sorga. Jadi kira-kira begini ya, ini berlaku bagi dua fase ya. Fase untuk Pak Manurung, fase untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti ya. Kita akan diangkat rapture ya. Jadi fase yang pertama itu ya, Pak Manurung kemarin itu sebelum dia dipanggil itu tuh malaikat dulu ya, tiup sangkakala. Artinya supaya seluruh sorga tahu bahwa ada tamu baru yang mau datang ke sorga. Haleluya. Ada tamu baru ya. Trompet itu ya, sangkakala itu dibunyikan bukan untuk memerintahkan Tuhan. Jangan salah paham ya, bukan untuk memerintahkan Tuhan.
Itu untuk memberitahukan kepada semua makhluk surgawi, malaikat-malaikat, ya, bahwa kita kedatangan tamu baru. Haleluya. Iya, saudara, makanya saudaraku yang saya kasih, kita tidak perlu lagi di sini katanya berduka cita, ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, ya. Jadi saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita seperti yang saya katakan tadi, supaya kita tidak berduka cita. Karena yang berduka cita itu mereka-mereka yang tidak tahu kalau meninggal kemana, kalau mati kemana. Nah, kematian itu adalah momok yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Tapi bagi orang yang di dalam Yesus, kematian adalah jembatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk terima upah selama kita ikut Dia, selama kita melayani Dia. Yang percaya katakan amin. Iya, saudara, jangan ragu-ragu, mau tepuk tangan aja, nggak apa-apa. Haleluya, haleluya. Jangan kita ini terikat, ada almarhum di sini sedang terbaring, enggak ya. Jadi saudara, itu yang penting ya, yang kita harus ketahui sehingga kita tidak perlu berduka cita. Tapi saudara, ini sudah berlalu. Pak Manurung sudah laluin ini semua, sudah dilalui oleh Pak Manurung. Saya ingat betul ya, waktu beliau sehat, Naomi masih kecil ya, masih sekolah minggu ya. Terus si Tere juga masih sekolah minggu. Samuel belum ada waktu itu ya, seingat saya. Kami selalu naik motor dengan Pak Jem ya. Dulu saya suka naik motor dengan Pak Jem. Pak Jem sekarang sudah pulang ke kampungnya ya. Dengan Pak Manurung, kami mengunjungi jiwa-jiwa. Dengan satu si Tambunan, saya nggak tahu masih hidup atau enggak dia, atau dia hadir sekarang ya. Kalau nggak salah Tambalban di situ sekarang. Nah, kami selalu itu naik motor ya untuk mengunjungi jiwa-jiwa. Waktu ya si Tere, Naomi, si Samuel belum ada, seingat saya begitu ya. Iya, tapi berjalannya waktu ya, saudara, kemungkinan karena sudah usia juga itu tidak dilakukan lagi ya, yang naik motor terus ke gang-gang, keluar gang. Tapi ini adalah memori ya, yang saya tetap ingat ya, bagaimana Pak Manurung waktu masih muda sehatnya, ya begitu suka dia menginjili orang ya, begitu suka dia menginjili orang. Ini nilai yang baik menurut saya ya. Ini perlu dicontoh hal yang seperti ini supaya kita tetap punya beban terhadap orang-orang yang belum kenal Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Iya, saudara, yang kedua saya mau sampaikan, bagi kita yang hidup ini yang penting apa? Ya, yang penting apa saudara? Ya, melayani. Ya, coba tolong dibacakan supaya saya tidak tadi ya apa kita yang kameramen lupa bawa ini ya. Ya, kalau bawa ini enak ya. Iya. Apa namanya? Mik kuping. Bacakan ya. Tadi saya mau ngomong apa lagi? Ya. Saudara, Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45, tolong bacakan. Iya, nggak apa-apa. Nanti saya ulangi dari sini ya. Markus 10 ayat 45. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan Ya, untuk dilayani, karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. iya, bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Silakan yang nggak mau percaya, nggak apa-apa, itu hak dia. Kita percaya ya bahwa dia mati untuk menebus kita dari murka Allah, sehingga kita, kalau kita meninggal, kita tidak dapat murka Allah lagi. Kita dapat kebahagiaan di sorga. Haleluya. Iya, kita percaya. Yang nggak percaya silakan, hak masing-masing ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kita masih hidup sekarang. Apa yang kita harus buat? Ya kita harus mengikut teladan Yesus. Ya, kita baca di Filipi 2 ya, ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Oke, tolong cepat ya, karena ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus ya. Jadi udah klop ya ayat yang Markus 10:45 dengan Filipi 2 ayat 5 ya. Jadi kita hidup ini saudara untuk mengikuti
teladan Kristus ya, untuk mengikuti jejak Kristus ya. Apa itu melayani? Itu yang penting sekarang ya. Melayani itu apa? Ya, melayani itu kalau bahasa Ibrani-nya syeret ya. Kalau bahasa Yunani-nya diakonia. Nah, diakonia itu dari akar katanya diakonia. Baru diakonien. Diakonien itu adalah pelayan. Diakonien itu pelayan, berarti menunjukkan kepada pribadi, pelayan. Tapi diakonos itu melayani, artinya tindakan. Diakonien itu saya, ya, itu saya. Diakonos itu tindakan saya melayani. Jadi kita sekarang yang masih hidup, mari kita syeret dan diakonia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, saudara. Jadi arti diakonia ini, syeret ini dalam lagi. Itu artinya bukan sekedar khotbah, walaupun itu bagian dari syeret, dari diakonia, mimpin pujian atau main musik di gereja dan seterusnya. Memang itu bagian. Karena seringkali seringkali kalau ditanya mau kemana, mau pelayanan. Pelayanan apa? Musik di gereja. Mau kemana? Mau khotbah. Ngapain? Mau kemana? Pelayanan. Apa itu? Khotbah gitu ya. Mau ngapain? Pelayanan. Terima tamu dan seterusnya dan sebagainya lah ya. Tetapi sebenarnya arti diakonia itu lebih dalam lagi. Diakonia itu, saudara, itu kita memberikan diri kita untuk orang yang kita layani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi memberikan diri kita seperti Yesus. Dia memberikan dirinya untuk kita. Karena kita dilayani Tuhan. Kalau Tuhan nggak melayani kita, binasa semua kita. Pelayanan Tuhan bukan tanggung-tanggung. Dia harus mati di kayu salib untuk mengakhiri pelayanannya, supaya semua kita yang tadi harus kena murka Allah, kena kutuk Tuhan, harusnya masuk neraka. Tapi oleh penebusan Kristus, kita semua diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan ada yang tidak berfungsi ya di dalam kehidupan ini. Jadi banyak orang-orang di gereja mengejar posisi tapi tidak berfungsi. Sebenarnya yang penting kita berfungsi. Posisi nggak penting ya. Mau kita dikatakan bukan pendeta, mau dikatakan kita ini bukan majelis, mau kita dikatakan bukan diaken, itu nggak penting. Itu hanya posisi. Yang penting berfungsi. Daripada kita pendeta, kita diaken, kita ini dianggap orang evangelis, tapi kita nggak berfungsi yang maksimal. Saudara, makanya Pak Turnip kemarin ya, waktu saya pulang di depan sana, Pak Turnip bilang, besok pelayanan anak jalan masih jalan nggak Pak? Masih jalan nggak? Oh jalan, aku bilang. Makanya kan saya terus desak keluarga supaya Rabu dimakamkan, karena Kamis kita punya pelayanan diakonia khusus anak-anak jalanan. Luar biasanya itu, saudara, itu di samping Masjid Istiqlal. Ini yang orang kadang puyeng mikirin ini. Iya. Sedangkan Dokter Joni ya, dokter ginjal yang melayani Pak Nurung, ditanya di mana itu posisi. Saya bilang itu di samping Istiqlal. Masuk. Dia nggak percaya. Saudara, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, nggak mungkin bisa. Haleluya. Haleluya. Itu karena kemurahan Tuhan. Sedangkan gereja yang sudah permanen, yang sudah ada izin aja, kadang-kadang masih digeruduk, kadang-kadang masih ditutup. Orang persekutuan doa masih ditutup. Tapi ini, saudara, kita bisa melayani bersama-sama ya. Ya, mereka azan, kami khotbah, tidak saling mengganggu. Karena satu sama lain TST, tahu sama tahu. Haleluya. Haleluya. Jadi satu ilmu, satu guru, jangan saling mengganggu. Nah, karena sebenarnya ustadz dan pendeta itu satu ilmu sebenarnya. Ilmunya apa? Ilmunya adalah berkhotbah. Tujuannya apa? Membawa orang untuk berubah. Bedanya pendeta apa? Pendetanya memberitakan Yesus, ada kepastian, di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, dua hal ini penting ya bagi kita semua. Mari kita diakonia. Ya, jangan hanya marturia tapi diakonia. Ya, ini sangat penting karena jangan juga hanya diakonia ya, tapi diakonien dan juga diakonos. Yang penting itu kita tunjukkan bukti. Karena khotbah saya ya, ini lebih apa? Saya mau ngomong gini. Perbuatan saya lebih kuat berbicara daripada khotbah saya. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, hanya dua hal ini yang saya mau sampaikan. Supaya nanti keluarga bisa cepat berembuk, sehingga cepat ada kepastian buat saya jam berapa kita harus berangkat besok ke pemakaman, supaya mereka tahu menggali kuburannya jam berapa dan sebagainya ya. Ya, kita doakan supaya besok cuaca cerah. Haleluya. Ini kan musim-musim hujan.
Ya, dengan cuaca cerah aja nanti orang pasti akan menilai, ih hebat juga ini. Haleluya. Dan harapan saya besok jangan hitam-hitam seperti ini, hitam putih-putih, karena di sorga katanya pakaiannya putih-putih. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan ya. Ya, saya bukan beralegoris, bukan. Ini kan menunjukkan bahwa keimanan kita ya. Kami siap ya memberangkatkan Pak Manurung ke sorga. Haleluya. Haleluya. Bukan alegoris, bukan alegoris. Ini sikap hati kita. Ya, ya mungkin Anda kurang paham masalah alegoris itu ya. Tetapi nanti pendeta-pendeta yang dengar khotbah saya ngerti lah apa itu alegoris ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, mari kita berbuat baik kepada jemaat terlebih dahulu. Haleluya. Walaupun jumlah kita nggak banyak, kalau kita saling mengasihi, kita dihormati, kita disegani, kita diakui. Oh luar biasa mereka. Daripada jumlah kita ribuan tapi kita nggak mengasihi, percuma. Tidak ada diakonia, tidak ada diakonien, tidak ada diakonos. Apa artinya? Mari kita satu sama lain saling mengasihi, saling melayani. Karena mengasihi itu harus ada tindakan. Tindakannya apa? Melayani. Saya tadi waktu memuji menyembah, saya berpikir ya, siapa ini main keyboard? Kok bagus amat nih? Bagus amat, siapa ini? Saya pikir orang luar ya. Saya lirik gini, waduh, Naomi ya, anak yang disayang, bukan kesayangan. Kalau kesayangan salah, nanti Samuel bisa marah, yang lain bisa marah. Anak yang disayang oleh beliau, haleluya. Iya, jadi anak yang disayang berarti semua disayang. Jadi kalau anak kesayangan, nanti yang lain marah. Ini pendeta apa anak kesayang? Anak yang disayang. Jadi kalian semua sebenarnya anak-anaknya disayang oleh beliau. Tapi sudah waktunya beliau ini ya menjalankan tugasnya ya. Istilahnya kalau di militer, di polisi sudah pensiun lah. Ya, pensiun. Haleluya. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan jangan bilang begini ya. Kok kamu sekarang nggak pendeta lagi? Dulu pendeta. Kamu kok nggak main keyboard di gereja? Dulu main keyboard. Kok kamu nggak leader solider lagi, singer lagi? Dulu kan kamu melayani di gereja, sekarang nggak? Pensiun. Loh, kamu pensiun umur berapa? Saya umur 50 tahun, udah pensiun. Yang lebih parah, umur 30 tahun, sudah pensiun. Haleluya, masih hidup. Jadi kita semua pelayan Tuhan, pensiunnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan ke taktanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Supaya banyak kesempatan bagi keluarga ya, bagi yang lain untuk berkonsultasi ya, membicarakan semuanya ya. Oke. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Kami bersyukur Yesus, pelayanan penghiburan hari ini berjalan lancar, berjalan sukses. Walaupun yang kusampaikan tidak panjang, tapi saya percaya itu punya makna yang besar bagi mereka. Roh-Mu lah yang menghidupkan firman itu di dalam hidup mereka, sehingga gereja kami satu sama lain boleh saling peduli, memperhatikan, mengasihi, dan juga kami sebagai diakonos di gereja untuk membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus Kristus. Tuhan Yesus urapi semua, khususnya istri Pak Manur, urapi juga Tere, urapi juga Naomi, Samuel, urapi Mona, urapi semua mereka Tuhan. Urapi juga Randy ya, biar bisa Tuhan dia jadi contoh teladan juga bagi semua ya keluarganya dan juga semua kami. Tuhan Yesus berlomba-lomba untuk menjadi teladan, berlomba-lomba untuk menjadi contoh. Karena itulah diakonos tadi, kami melayani dengan kehidupan kami, sehingga banyak orang yang dikuatkan lewat perbuatan-perbuatan kami. Berikan kami kuasa, urapan dari sorga untuk kami menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami dipelihara, dijaga, diberkati. Karena kami tahu Tuhan Yesus, walaupun Pak Manurung pergi ke pangkuanmu, tetapi kami yakin keluarga ini juga walaupun masih di bumi, tapi tetap dalam gendongan Tuhan, dalam pangkuan Tuhan. Oh, Engkau Yesus, suami para janda-janda. Karena itu saya percaya Ibu Manurung tidak sendirian. Dia bersama Yesus. Dia bersama Yesus. Inilah hebatnya Tuhan kami. Dia mau menjadi suami bagi para janda. Dia mau jadi bapak bagi yatim piatu. Dia mau jadi apa saja demi keselamatan manusia. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Hanya satu hal Yesus. Engkau kudus dan tidak ada dosa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Tuhan.
Urapi semua Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus, Tuhan kami yang kekal, Bapa yang kekal, Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, saya rasa sampai di sini ya. Saya serahkan, saya kembalikan. Ada acara apa selanjutnya? Haleluya. Ya, yang mau nyumbang lagu, ya, boleh nyumbang lagu rohani. Ya. Mak Talika. Ya, sebelum baca ini masih ada waktu sedikit acara kita, makanya saya percepat ya. Ya. Shalom bagi kita semua. Sang biasa menyanyikan ini ya. Cuma Pak Manurung waktu dia masih hidup, dia suruh saya bernyanyi lagu yang dia sukai. Terus sebenarnya aku nggak mau. Semalam saya bilang sama Ibu Manurung, Bu, aku nggak usah nyanyi lah. Kata Ibu, enggak, kau harus nyanyi. Soalnya Pak Manurung nyuruh ini kau harus nyanyi katanya. Saya nggak bisa Bu, bilang harus katanya. Tapi walaupun kayak gitu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kesenangan Pak Manurung ini ya. Semua kita bernyanyi, amin. Yang perahu ya? Oh, Pak. Dayung-dayung lebih sering dinyanyi nama lu. Ini mau pakai lubang bakar atau enggak? Kita juga apa? Nyanyi. Ini juga jiwa-jiwa yang dikasih Tuhan, tapi sebentar aja, 5 menit ya, menit. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, hidupnya pakai supaya setia kepada Yesus. Dia sudah lihat saudara, dia sudah lihat Tuhan Yesus, orang kapan saja bisa dipanggil. Biar dia setia Tuhan, kasih Tuhan dalam amin. Oh, berdua. Video
baik Bapa. Engkau berikan tempat yang indah buat Bapak yang terkasih ini. Engkau berikan tempat yang indah bagi dia. Walaupun dia sakit Tuhan, dia tetap melayani Engkau Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu.
Tuhan Yesus, saya percaya bukan kebetulan ini peristiwa. Ini adalah cara Tuhan untuk memanggil anak ini kembali kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kembalilah, hanya Yesus, tidak ada lagi yang lain. Bukan hanya cukup percaya di mulut, tapi benar-benar engkau mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, berikan kekuatan. Kami sudah cukup puas menangis